Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kesempatan kami dapat merenungkan firman-Mu. Dan dalam perenungan hari ini, kami pun diberkati oleh kebenaran-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, selama 1 minggu ini, pembacaan Alkitab kita banyak sekali diisi dengan catatan mengenai silsilah dari suku-suku keturunan Yakub. Dan dalam refleksi Gema pada hari ini pun juga saudara, kita telah sampai pada 1 Tawarik pasal yang ke-8. Dan saya mengajak untuk kita memperhatikan ayat-ayat ini, tetapi saya hanya akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya. Asibel anak yang kedua, Ahran anak yang ketiga, Noha anak yang keempat, dan Rafa anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Usa dan Ahihud. Nah saudara, jika kita coba mengamati dalam 9 pasal yang pertama dalam kitab 1 Tawarik ini, maka kita bisa dapati bahwa daftar silsilah dalam 9 pasal ini didominasi oleh 3 suku. Dan ketiga suku itu adalah, yang pertama adalah silsilah dari suku Yehuda, yang kedua adalah silsilah dari suku Lewi, dan yang ketiga adalah silsilah dari suku Benyamin. Mengapa demikian saudara? Bukankah Yakub memiliki 12 anak dan ada 12 suku di dalamnya? Saudara, kalau kita bisa memperhatikan, ternyata kitab Tawarik ini memang adalah kitab yang ditulis pasca pembuangan di Babel, saudara. Dan dalam pasca pembuangan di Babel inilah ternyata 3 suku ini merupakan suku-suku utama yang sangat mendominasi wilayah di Israel. Nah saudara, jika dalam pasal-pasal sebelumnya yang telah kita baca, di sana dicatat mengenai silsilah dari suku Yehuda, silsilah dari suku Lewi, maka di pasal yang ke-8 inilah kita bisa mendapati catatan tentang suku Benyamin dan juga catatan dari keturunan dari Saul, yang notabene adalah keturunan juga dari Benyamin. Nah, Benyamin saudara adalah anak paling kecil dari Yakub. Namun saudara, meskipun yang terkecil bukan berarti nothing. Nah, kalau kita sedikit flashback kepada kitab Kejadian dan mengacu pada satu perkataan berkat yang disampaikan oleh Yakub kepada ke-12 anaknya sebelum Yakub meninggal dunia, atau lebih tepatnya itu ada dalam Kejadian pada pasal 49. Maka sudah di ayat ke-27 di sana mencatat perkataan berkat yang disampaikan oleh Yakub kepada Benyamin. Dan dikatakan demikian, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Perkataan berkat yang merupakan nubuatan ini pada akhirnya tergenapi dengan dibuktikan bahwa keturunan Benyamin adalah, dan kita bisa melihat dalam 1 Tawarik 8 ayat 40. Dan sana dikatakan bahwa keturunan Benyamin itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Dan itu tergenapi dalam apa yang dicatat dalam 1 Tawarik pasal 8 ayat 40 ini saudara. Saudara, dari silsilah Benyamin di pasal yang ke-8 ini, maka setidaknya kita bisa menemukan ada 2 nama besar yang dicatat kisahnya di dalam Alkitab. Yang pertama tentu saja adalah nama Ehud saudara. Saudara, Ehud itu adalah hakim Israel. Dan sebagai hakim Israel, dia membawa kemenangan bagi Israel ketika melawan Raja Moab, yaitu Eglon. Saudara bisa membaca nanti dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, itu 12 hingga ayat ke-30. Dan lewat satu siasat, yaitu berusaha ingin memberikan upeti, maka kemudian Ehud dapat menikam Eglon
dengan mata pedangnya hingga Eglon meninggal dunia, saudara. Dan dikatakan di sana bahwa demikianlah lewat kepahlawanan Ehud, Israel terbebas dari Moab hingga 80 tahun lamanya. Nah, tokoh besar yang kedua itu adalah Saul. Dan tentu saja nama ini adalah nama yang sangat populer dan sangat kita kenal. Karena Saul adalah Raja Israel yang pertama. Dan Alkitab juga mencatat bahwa dalam 1 Samuel pasal 9, bahwa Saul adalah sosok yang memiliki perawakan yang gagah, tinggi besar, dan cocok dalam segi perawakan untuk menjadi seorang raja bagi Israel. Namun sayangnya meskipun Saul dipilih oleh Tuhan, kehidupan iman seorang Saul itu seperti, saya bayangkan seperti roller coaster, saudara. Kadang dia bisa melakukan hal yang benar, tapi tidak jarang dia bisa bertindak gegabah dan tidak takut pada Tuhan, bahkan juga tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, selain Ehud dan Saul, kita juga bisa mendapati nama seperti Yonatan, dia adalah anak Saul. Dan yang juga satu lagi adalah Meribaal. Meribaal ini sangat kita kenal dengan nama Mephiboset, saudara. Dan Mephiboset adalah anak Yonatan yang sayangnya ketika dia berusia 5 tahun, dia mengalami cacat. Karena ketika dia dibawa lari oleh Sibah, itu ya pengasuhnya, dia terjatuh dan membuat kakinya menjadi timpang. So di sini pun juga ada catatan mengenai anak-anak Elpaal. Satu catatan prestasi, karena anak-anak Elpaal mereka mampu mendirikan 2 kota, yaitu kota Ono dan kota Lot di sana. Dan ada juga catatan mengenai anak-anak Ulam. Saudara, anak-anak Ulam ini adalah dikatakan di sana sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, selain catatan-catatan yang ada di sini, saudara sekalian, maka ada satu nama yang perlu kita perhitungkan dan tidak ada dalam catatan dalam kitab 1 Tawarik ini. Karena nama ini ada dalam Perjanjian Baru. Tetapi nama ini adalah keturunan dari Benyamin yang patut kita perhitungkan. Dan dia adalah Rasul Paulus. Dia adalah sosok rasul yang luar biasa. Sosok rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan dia juga adalah keturunan dari Benyamin. Saudara, yang terkecil bukan berarti nothing. Sebab Tuhan bisa memakai siapa saja dan dalam kondisi apapun untuk menggenapi rencananya, tanpa pernah melihat apakah dirimu itu besar atau kecil. Saudara, kalau kita perhatikan, bukankah nubuat dari sang raja di atas segala raja itu pun juga dinubuatkan oleh Nabi Mika di sebuah kota kecil Bethlehem. Bahkan dalam catatan dalam kitab Mika di sana dikatakan bahwa yang terkecil di antara kaum Yehuda. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa sebenarnya kecil besar bukanlah menjadi sebuah ukuran yang memang dipakai Tuhan menjadi suatu standar apakah seseorang itu dipakai oleh Tuhan atau tidak dipakai olehnya. Itulah sebabnya dalam refleksi kita pada hari ini, saya mengajak bagi setiap kita mungkin adalah orang-orang yang saat ini adalah orang yang merasa minder, saudara. Atau kita adalah orang yang suka membanding-bandingkan, dan kemudian ketika kita bandingkan kita merasa bahwa diri kita kecil, diri kita rendah. Saudara, ingatlah bahwa di mata Tuhan engkau tidak rendah. Jangan jadikan semua hal itu menjadi satu alasan bagimu untuk engkau tidak bangkit dan tidak menjadi berkat bagi Tuhan, saudara. Mungkin engkau memang adalah orang biasa. Engkau hidup sederhana. Dan mungkin engkau bukan seseorang yang terkenal, seseorang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat, saudara. Engkau orang yang mungkin berpendidikan rendah. Atau engkau adalah memang seorang ibu rumah tangga biasa. Engkau karyawan biasa. Apapun itu, saudara, jangan pernah engkau merasa dirimu rendah dan kecil, saudara. Karena Tuhan tidak pernah memandang rendah dirimu. Siapapun kita, setiap kita diberikan satu kesempatan dan diberikan satu peluang yang sama untuk kita juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dan kita menjadi berkat bagi sesama. Hanya yang perlu kita lakukan adalah bela hidup kita itu selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jalani hidup kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dan percayalah, hidupmu adalah berkat bagi sesama. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Kau mengingatkan setiap kami, siapapun diri kami Tuhan, Engkau akan memakai setiap kami secara luar biasa agar kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Karena itu kami mohon Tuhan yang pakai setiap kami, Tuhan tolong setiap kami untuk kami bangkit dan sungguh-sungguh
menjalani apa yang menjadi panggilan hidup kami Tuhan, menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita.